Coba dihitung, berapa lama kita membaca Al-Quran dalam kondisi yang salah, kan gitu. Berapa lama Al-Quran yang kita baca tapi bacaan kita salah? Atau berapa lama kita membaca surah Al-Fatihah minimal di dalam sholat, tetapi kita membiarkan bacaan kita dalam kondisi yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu. Plus ini adalah pertemuan perdana setelah beberapa waktu kita rehat daripada menjalankan bulan Ramadan, Idul Fitri, dan plus liburan setelah Idul Fitri. Tetapi kita masih ingat sebagai kalimat muqaddimah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Bukankah balasan daripada kebaikan itu kebaikan selanjutnya? Dalam artian apa, Pak? Para ulama beristinbat di situ, mengambil faedah di antara alamat diterimanya sebuah amalan itu ketika dia meneruskan amalan yang sudah ia amalkan. Karena di dalam masalah bab amal, mungkin kita pernah mendengar catatan yang namanya syarat diterimanya amal. Kemudian ini yang sering mungkin kita lihat dan sering kita telaah, dan mungkin kita sering menyadari akan syarat diterimanya amal, tetapi jarang kita menyadari alamat diterimanya amal, tanda diterimanya amal. Karena amalan yang kita kerjakan itu, Pak, muaranya cuma dua, ima diterima Allah, ima tidak diterima Allah, gitu kan. Kita beramal banyak, beramal kita mungkin rajin, tapi kalau tidak diterima Allah, maka cuma sia-sia, hanya capek yang kita dapat, bahkan dosa yang akan kita dapatkan.
Itu amalan yang tidak diterima. Tapi ada amalan yang diterima. Nah, tentunya kita sebagai kaum muslimin ketika beramal soleh, beribadah dan sebagainya, menginginkan amalan kita itu diterima. Kita mungkin sepakat, tidak ada di antara kita yang menginginkan amalan saya biar gak diterima Allah gitu. Saya sholat, saya majelis ilmu, alah mudah-mudahan gak diterima. Gak mungkin, itu gak mungkin itu. Pasti kita menginginkan amalan ini diterima Allah gitu. Saya sholat, saya puasa, saya ruku, saya tilawah dan sebagainya, menginginkan amalan itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memenuhi itu agar diterima ada syaratnya. Kata para ulama syaratnya ada dua, ikhlas wal ittiba. Tapi kita jarang melihat, jarang kita menimbang juga bahasanya di sana ada tanda diterimanya amal gitu. Syaratnya kita penuhi, tapi belum tentu nanti diterima. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, ada tandanya. Tandanya adalah sebagaimana di dalam firman-Nya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Yaitu seseorang tersebut mampu meneruskan, mampu mengerjakan kembali amalan yang sudah ia kerjakan, terus menerus maksudnya. Kalau dulu kita puasa Ramadan wajib, maka puasa Syawal sunnahnya. Mungkin dulu kita bermajelis ilmu, sempat jeda di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Maka ketika kita mampu melanjutkan majelis ilmu tersebut, itu adalah salah satu alamat diterimanya qabulil amal, diterimanya amalan tersebut. Maka tolong dihitung-hitung baik-baik. Setiap amalan kita itu tolong ditimbang dan pertanyakan kepada diri kita, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima tidak amalan saya itu? Tilawah saya, ngaji saya, sedekah saya, infak saya dan sebagainya, diterima atau tidak? Nah, salah satu tanda diterimanya amal adalah yaitu kita melanjutkan mengamalkan amalan tersebut berdasarkan dalil hal jazaul ihsani illal ihsan. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita bermajelis ilmu kembali setelah kita sedikit rehat, liburan dan sebagainya, kemudian kita bersemangat kembali, mudah-mudahan itu adalah salah satu tanda diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa yakum jami'an. Itu sebagai kalimat mukadimah, tentunya tidak bisa kita bahas secara panjang lebar. Kemudian kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas, kalau masih diingat, yaitu bab makharijul huruf, ya Pak ya. Bab makharijul huruf dari kitab ini ya, kitab ini. Kecuali bulan Ramadan kemarin. Kalau bulan Ramadan kemarin kita sudah membahas sampai bacaan, sampai membaca Al-Quran. Akan tetapi di hari-hari biasa sebelum Ramadan kita membahas kitab Asy-Syafi'i ini, kitab tajwid metode Asy-Syafi'i, dan kita terakhir sampai di huruf apa? Kalau tadi saya mendengar dari Pak Abu Zaki ada huruf ro, benar atau salah? Lupa semua. Kalau lupa diulang lagi dari awal. Baik, tentang hukum ahkamur ra. Iya, betul ya. Baik, sedikit kita mengulang bahwasanya kita mempelajari makharijul huruf, dan antum perlu diketahui dan diingat-ingat kembali bahwasanya mempelajari makharijul huruf, mempelajari tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, itu adalah landasan pondasi yang sangat penting di dalam menentukan benar dan salahnya bacaan kita. Nah, ini tolong jadikan sebuah prinsip.
Sekali lagi, saya ulang. Bahasanya mempelajari dan membenarkan masalah bab makharijul huruf. Makharijul huruf itu apa? Tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah di dalam tilawah, di dalam bacaan Al-Quran kita. Itu adalah landasan pokok pondasi yang penting di dalam menentukan benar dan salahnya kalimat atau ayat di dalam Al-Quran yang kita baca. Nah, ya istilah kata gampangannya seperti ini. Ketika kita membaca Al-Quran, makharijul hurufnya salah, bisa menyebabkan salahnya makna Al-Quran. Dan ingat, rusaknya makna Al-Quran itu dari sisi makna ada dua. Pertama, berubahnya makna. Kedua, itu apa? Al-Quran itu tidak bermakna. Jadi tolong diingat-ingat. Ini ringkasan, walaupun sudah pernah kita sampaikan. Rusaknya makna Al-Quran, rusaknya makna Al-Quran itu dari sisi kalimat-kalimatnya minimalnya ada dua. Pertama, berubahnya makna. Yang kedua, Al-Quran itu tidak bermakna. Nah, berubahnya makna Al-Quran ataupun Al-Quran itu tidak bermakna ditentukan juga oleh masalah bab makharijul huruf. Nah, berarti kan bisa diambil kesimpulan selanjutnya bahasanya makharijul huruf itu adalah perkara pokok pondasi penting menentukan benar dan salahnya makna Al-Quran. Baik. Ini tolong jadikan sebuah prinsip bareng-bareng dan kesepakatan bareng-bareng. Bahasanya kalau kita melafatkan sesuatu yang salah, makharijul huruf yang salah, itu bisa membuat salah Al-Qurannya. Dan alangkah bahayanya, atau bisa kita katakan apa itu? Ada yang ngamuk mah. Alangkah sekarang ini kalau kita katakan kita tidak mau membetulkan makharijul huruf, tidak mau membetulkan tentang makharijul huruf, sedangkan kita sudah membaca Al-Quran sudah dalam jangka waktu lama. Contoh kita mungkin diantara kita sudah ada yang berumur 40, 50, 60 dan sebagainya. Alhamdulillah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan, mempelajarinya. Nah, kalau kita membiarkan bacaan dalam kondisi makharijul huruf yang salah, hukum-hukum yang salah, coba dihitung berapa lama kita membaca Al-Quran dalam kondisi yang salah, kan gitu. Berapa lama Al-Quran yang kita baca tapi bacaan kita salah? Atau berapa lama kita membaca surah Al-Fatihah minimal di dalam sholat, tetapi kita membiarkan bacaan kita dalam kondisi yang salah? Nah, ini pentingnya kita benar-benar harus lebih detail lagi, lebih semangat lagi di dalam mempelajari makharijul huruf. Walaupun terkadang kita mendapati masyaqqah di sana. Walaupun kita mendapati masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Ya beratnya di dalam belajar, membetulkan, kemudian apa lagi? Ngutek-ngutek ilat dalam bahasa Jawanya, mengepaskan lidah, kemudian menempatkan huruf-huruf tersebut dan sebagainya. Ya itu membutuhkan perjuangan dan itu wajar yang namanya belajar. Dan itu sebuah kewajaran. Bahkan sekarang dibetulkan, diingatkan, besok salah lagi. Sekarang betul, tahun depan salah lagi, bulan depan salah lagi. Bulan depan benar, sekarang salah dan sebagainya. Terbolak-balik dan sebagainya. Itu sebuah
tabii, sebuah kewajaran. Yang inti dari minimal kita belajar adalah minimalnya kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Walaupun kita belum sempurna di dalam pengucapan kita dan belum benar semua di dalam pengucapan kita, tapi minimal kita tahu, paham, ini pengucapan yang benar, ini kaidah yang benar, ini pengucapan yang salah, ini kaidah yang salah. Baik, itu poin yang selanjutnya. Baik, poin yang ketiga yang pengen saya sampaikan sedikit murojaah, bahwasanya makharijul huruf adalah terbagi menjadi berapa kemarin? Ada 5 di dalam huruf-huruf hijaiyah. Ada al-jawf, ada al-halqu, ada al-lisan, ada al-khaisun, kemudian ada as-syafatan. Ada 5. Nah, itu secara mujmalnya, garis besarnya. Adapun secara rincinya ada 17. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam manzumah jazariyahnya, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Dan beliau meneruskan kalimat-kalimat selanjutnya, lil alifi jawfun wa ukhtaha wa hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma liyaqsal halqi hamzun ha'u wa min wasati fa'inun ha'u, dan seterusnya sampai selesai di 17 makharijul huruf. Kemudian pembahasan yang sudah kita bahas, yang pertama al-jawf sudah kita bahas, dan al-halqu sudah kita bahas. Bahasanya al-jawf adalah makhrij yang keluar daripada rongga tenggorokan dan rongga mulut. Arti daripada al-jawf adalah ruangan yang kosong, tidak tertumpu kepada makhrij tertentu. Itu al-jawf. Kemudian al-halqu, tenggorokan, ada 3 bagian. Wasatul halqi, adnal halqi, kemudian aqsal halqi, dan ini sudah kita bahas. Kemudian pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang makharij lisan, yang mana makharij lisan terbagi menjadi 10 bagian. Bahasanya makharij lisan terbagi menjadi 10 bagian. Pertama dari aqsal lisan, antara huruf qaf dengan huruf kaf. Kemudian wasatul lisan, jim, shin, ya. Kemudian hafatul lisan, huruf dot. Kemudian ujung atau torful lisan, ada lam, ada nun, ada ra. Dan pembahasan yang terakhir kita membahas di huruf ra. Nggih Pak, nggih. Betul ya? Itu huruf ra. Sudah selesai nih ya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk di huruf selanjutnya, yaitu huruf ujung lisan, ujung lidah, yaitu torful lisan, yaitu punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas, atau kalau dalam bahasa Arabnya yaitu apa? Torful lisan, yaitu huruf torful lisan. Ini kalau kita ma'a ma yuqabiluhu, ma'a atau bisa langsung ma'a usul as-sanaya. Huruf apa itu? Ta, dal, ta. Sanaya al-ulya. Ini bahasa Arabnya. Ini bahasa Arabnya. Yaitu apa? Kita membahas tentang torful lisan ma'a usul as-sanaya al-ulya. Taib. Yaitu apa? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, apa hurufnya? Ada to,
kemudian apa? Ada dal, kemudian apa? Ta. Ini huruf-hurufnya. Baik. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ada huruf to, ada huruf dal, ada huruf ta. Nah, berarti di sini kita dituntut untuk meraba-raba, mengepaskan. Bahasanya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Berarti di situ kalau dikatakan pangkal gigi seri atas, berarti menafikan, meniadakan atau tidak diperbolehkannya kita menyentuhkan langit-langit atas. Gitu ya. Berarti tidak diperbolehkan ujung lidah ini tersentuh dengan langit-langit atas. Berarti kalau dikatakan pangkal gigi seri atas, berarti dia mengenai bagian daripada gigi itu sendiri. Itu untuk tambahan. Sekali lagi diingat. Dikatakan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, berarti di situ melazimkan harus ujung lidah tersebut mengenai apa tadi? Bagian daripada gigi itu. Jadi ta, dal, po. Tidak boleh disentuhkan, dikenakan di langit-langit atas, terlepas dari pangkal giginya. Pokoknya ini gigi. Ini pangkal. Pangkalnya kan berarti kan di atas. Makanya harus terkena ujung lidah ini. Tidak boleh terkena langit-langit atas. Ta. Nah, berarti kalau ada orang mengucapkan, contoh di daerah mana ya? Ada daerah tertentu di Indonesia ini mengucapkan ta itu dengan ta. Daerah mana, Pak? Siapa yang tahu? Nah, daerah sana lah gitu. Sering kita mendengar itu kalimat ta. Nah, titu. Ini berarti apa? Dia perlu dibenarkan itu. Salah makhorijnya itu. Salah makhorijnya. Berarti ta. Dan to juga sama. To, enggak, tapi o. Dal pun juga sama. Da. Baik. Nah, berarti di sana menafikan apa tadi? Apa yang tidak diperbolehkan tadi? Yaitu menyentuhkan di langit-langit atas. Dia harus terkena bagian gigi atas. Kenapa? Kenapa ini disebutkan? Kenapa ini saya pertegas? Karena banyak orang yang mengucapkan huruf-huruf ini salah di dalam pengucapan disebabkan makhorijnya yang kurang tepat. Saya ambil permisalan huruf dal. Perhatikan, ini huruf dal. Dan ini tolong dinilai masing-masing setiap diri kita. Yaitu tentang pengucapan huruf dal. Apa prinsip pengucapan huruf dal tadi? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Itu prinsipnya. Ya semuanya dal ta dal to ini sama. Nah, sebagian orang yang mengucapkan huruf dal, rata-rata di antara poin kesalahannya adalah mengucapkan huruf dal itu dengan satu, menaikkan ujung lidah ke langit-langit. Kedua, memasukkan punggung lidah sehingga terucap bukan dal tapi terucap dengan dal. Nah, ini butuh simak, butuh pendengaran, Pak. Bukan teori, tapi ini ditentukan benarnya melalui pendengaran. Tolong semuanya mampu membedakan. Pahami antara pengucapan dal dengan pengucapan dal. Jadi nanti ketika kita mengucapkan ayat, contoh firman Allah Subhanahu wa taala,
Nah, kalau kita mengucapkan andada ini masih terucap dengan tadi memasukkan punggung lidah ke langit-langit atas. Contoh, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Nah, andada ini berarti di sini pengucapan dengan pengucapan yang salah. Kenapa? Coba bisa dibuktikan. Da dengan da. Da ini memasukkan punggung lidah, Pak, bukan ujung lidah. Perhatikan, prinsipnya kan tadi apa? Ini loh, ujung lidah, bukan punggung lidah. Kalau kita menyentuhkan punggung lidah di langit-langit atas akan terucap tadi, Pak. Da, di, du, da, da. Nah, pengucapan dal seperti ini pengucapan yang kurang tepat, masih salah. Seharusnya apa, Pak? Ujung lidah. Kalau dia meletakkan ujung lidah di pangkal gigi seri atas akan terucap dengan ucapan seperti ini. Mohon maaf, da. Nah, bedakan, harus mampu simak, Pak, mampu mendengar. Da dengan da. Da sama da. Tolong bedakan. Ini susah menjelaskan melalui tulisan. Harus terbedakan melalui pendengaran. Contoh, dadidu. Ini menggunakan langit-langit atas, punggung lidah atau ujung lidah. Seandainya saya terucapkan dadidu, ini yang benar atau yang salah? Yang benar atau yang salah? Salah. Kalau saya ucapkan dadidu, benar atau salah ini? Kok nggak ada suaranya? Atau belum mampu ini? Itu pengucapan dal, pengucapan dal. Jadi dal itu tidak terucap dengan seperti ini, Pak. La syadid, la syadid. Seharusnya seperti itu. Bukan la syadid. Dadi, la syadid. Innallaha syadidul. Lihat. Coba diucapkan syadidu. Benar atau salah ini dalnya, Pak? Salah. Kenapa? Dia menggunakan punggung lidah disentuhkan ke langit-langit atas. Berarti kurang tepat. Syadidu. Ini salah. Seharusnya syadidu. Syadi. Nah, lihat ujung lidah. Di, du, da. Bukan di, du, da. Ini mampu membedakan belum, Pak, ini, Pak? Huruf dal, huruf dal. Bisa terbedakan atau tidak dari pendengaran, Nek tak buka ya nggak bisa. Gimana cara buka mulutnya untuk melihat? Nggak bisa, Pak. Ini pendengaran ini. Bisa dipahami, Pak, khusus huruf dal, Pak? Bisa? Baik. Ini alhamdulillah nek aku bisa. Tadi bukan terucap dengan seperti ini, Pak. Dadidu, dad. Nah, ini yang benar. Yang salah bukan terucap dengan seperti ini. Dadidu, dad. Nah, makanya nanti kalau antum manggil ana, tolong makhorijnya yang benar. Awas terucap Maryadi, enggak salah. Maryadi. Dal yang benar. Baik, itu tentang huruf dal. Contohnya itu. Maka pahami benar, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, bukan langit-langit atas. Lihat, pangkal gigi seri atas, bukan apa? Langit-langit atas. Baik, itu huruf dal. Jadi coba kita lihat di halaman 19 mungkin yang masih ingat. Halaman berapa? Yang contohnya itu prakteknya. Tip. Halaman
halaman 44. Lihat di situ Pak, halaman 44. Huruf dal, kita lihat huruf dal. Nah, coba kita ucapkan, kita praktekkan membaca contoh di sana. Dan diberikan mad 2 harokat di situ. Dibaca dengan mad 2 harokat. Kita baca dadi du ad. Baca. Ingat, bukan ade, bukan dadi, enggak. Coba kita ulang lagi. Baca di situ halaman 44. Dadi du ad. Du dan dani dadna. Minal mudni madidan danida. Nah, contoh kalau di dalam kalimat musaddiqo, coba baca. Bukan musaddi, tapi musaddi. Tolong bedakan. Ini poin paling inti adalah kita mampu membedakan dari sisi simak pendengaran. Musaddiqo, coba. Hudal linnas. Baik. Kita baca lagi. Dadi duad. Dudan dani dadna. Minal mudni madidan danida. Nah, itu contoh pengucapan apa? Huruf dal. Jadi perlu diketahui bersama, yaitu poin yang kita pelajari bahasanya huruf dal tidak terucap dengan da. Jadi bukan dada. Standarnya sekali lagi, kita itu mempelajari bahasa Arab. Al-Quran itu kan bahasa Arab, bukan standar bahasa Indonesia, tidak. Kalau Indonesia mungkin iya. Contoh dada, dudi, dudung, kemudian apa lagi? Dandi dan sebagainya. Itu Indonesia. Tetapi kita mempelajari Arab. Mempelajari Arab bukan dada, bukan dada, bukan dibaca dada, tidak. Coba baca kalimat ini. Dada. Bukan dibaca dada, tidak. Tapi dada, baca. Min dunillah. Baik, itu pengucapan huruf dal. Kemudian tentang huruf ta dan huruf to. Yang membedakan ta sama to yang paling identik adalah keluarnya nafas, keluarnya angin atau keluarnya nafas. Bahasanya huruf yang keluar nafas adalah huruf ta. Huruf to tidak keluar nafas. Huruf to tidak keluar nafas, tetapi dia ditebalkan sesuai dengan sifatnya, yang insya Allah akan kita pelajari sifat huruf tersebut. Kita lihat di halaman 44 kembali. Kita lihat prakteknya di situ. Ta. Huruf ta tadi mempunyai catatan keluar nafas. Tetapi nafasnya huruf ta tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menstandarkan samanya nafas ta dengan sifat syiddahnya. Kenapa? Karena huruf ta terkumpul dua sifat yang seakan-akan di situ berlawanan, yaitu sifat syiddah. Syiddah itu artinya sifat kuat. Kemudian dia mempunyai sifat hamas. Hamas itu dituntut keluar nafas, keluar angin. Nah, di sini
nanti di bab masalah aqwa as-sababain nanti insyaallah, yaitu tidak boleh menyamakan standar kuatnya hamas dengan kuatnya syiddah. Ini tidak diperbolehkan, tetapi harus tetap lebih kuat syiddah dan lebih ringan nafasnya. Bayangkan Pak, kebanyakan di antara kita banyak yang membaca Al-Quran, antara syiddah dan nafas sama-sama kuat, atau lebih kuat nafasnya, sehingga kita sering mendengar bacaan yang salah terucap seperti ini. Mohon maaf, ini yang salah. Ya laitani kuntu turaba. Atau ayat-ayat lain, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Banyak, idza sama'un fatarat dan sebagainya. Sering terdengar seperti ini? Ada. Ini bacaan yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia menyamakan standar hamas dengan standar syiddah. Padahal dari sisi makna saja sudah kelihatan. Syiddah artinya kuat, hamas itu artinya angin, lembut. Nah, berarti apa? Lebih kuat syiddahnya daripada hamasnya. Tidak boleh diucapkan tadi ya laitani kuntu turaba dan sebagainya. Wa idza tutla alaihim. Ini bacaan yang salah. Walaupun kita sering mendengarin. Kenapa kok bisa terucap seperti itu? Mungkin kita husnudzon. Ya mungkin belum tahu kaidahnya. Belum tahu apa kaidahnya. Maka harus terucap apa? Syiddah lebih menonjol. Kemudian apa? Hamasnya dia lebih ringan. Contoh, ya laitani kuntu turaba wa idza tutla alaihim ayatuna. Bukan wa idza tutla alaihim ayatuna. Atau idza syamsu kuwirat. Tidak boleh dibaca idza syamsu kuwirat. Misalnya. Baik, kita praktekkan di ta ti tu at. Nah, kita lihat. Baca sesuai dengan mat yang tertulis di sini. Ta ti tu at. Baca. Ayo Pak, berani menyuara Pak, sambil membenarkan nada Pak. Mulai. Tati tu'at. Bukan juga hilang hamasnya, salah. Contoh tadi hilang hamasnya, tati tu'at. Enggak. Atau tati tu'at. Enggak. Hamasnya tetap harus terucap, tapi lebih ringan daripada syiddahnya. Tati tu'at. Baca. Tutatani tatna. Minal mutni mati tantanita. Itu catatan tentang huruf ta. Kemudian huruf to. Kita lihat huruf to di sebelah kanan halaman 45. Di sini di dalam pengucapan ta dengan to, kita harus mampu membedakan pengucapan to dengan ta. Terlebih ketika ta atau to itu sama-sama berharokat kasroh atau sama-sama berharokat dhamma atau sama-sama ketika berharokat sukun. Maka nanti ketika kita mempelajari sifat huruf, bahasanya to mempunyai sifat idbaq. Sifat idbaq itu adalah sifat yang mana makhraj itu dituntut untuk lengket, harus selalu melazimi makhrajnya, tidak lepas. Makanya to tidak mempunyai sifat hamas, tidak mempunyai sifat adanya angin yang keluar. Berbeda dengan sifat huruf apa tadi? Ta. Huruf ta melazimkan sifat angin yang keluar, hamas. Adapun to tidak. Maka nanti kita harus mampu membedakan ketika to sama ta, kasroh atau domah, harus bisa benar-benar terbedakan antara tli dengan ti, antara tu dengan tu. Nah,
Bedanya apa tadi? Teknik pertama adalah hamesnya, kedua tebalnya, lengketnya dia. Maka to mempunyai sifat idbaq, isti'la, lengket dan tebal. Baik, kita baca Boi, ya, boi bukan ti, tapi boi, tebal, boi. Baik, boi du altu, nomor. Du boni qatana, minal mutni. Maqiyton, lihat maqiyton, qanito. Baik. Nah, itu mampu terbedakan. Inilah pembahasan kita kali ini di dalam mukadimah pembukaan kajian kita taklim, yaitu membahas tentang huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, huruf to, huruf dal dengan huruf ta beserta tanbihnya yang sudah kita utarakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.